Banyumas 1998. Pak Sukirno tampak melamun duduk di kursi yang ada di teras rumahnya. Pikirannya melayang dan terus saja membayangkan almarhum istrinya, yang kebetulan hari ini adalah tepat 7 hari kepergian Bu Rasmini. Bu Rasmini adalah istri yang selama ini selalu mendampingi hari-hari Pak Sukirno. Kini tak ada lagi. Mau tak mau, Pak Sukirno harus ikhlas melepas kepergian istri yang sangat dicintainya itu. Pikirannya pun terbayang kisah 2 bulan yang lalu. Kisah di mana Bu Rasmini terbaring sakit lemah tak berdaya. Ceritanya dimulai ketika Bu Rasmini pergi ke ladang untuk mencari rumput. Waktu itu, Pak Sukirno kebetulan sakit demam. Keseharian suami istri ini adalah seorang petani dan juga memiliki beberapa ekor kambing. Karena Pak Sukirno waktu itu sedang sakit, mau tak mau Bu Rasmini lah yang harus menggantikan Pak Sukirno mencari rumput. Bu Rasmini berangkat dari rumah dengan berjalan kaki. Sabit dan juga caping yang terbuat dari bambu, 2 benda itulah yang harus dibawa setiap dia berangkat mencari rumput. Bu Rasmini berjalan menelusuri area persawahan demi persawahan, di mana ada rerumputan, disitulah kakinya berpijak. Hingga Bu Rasmini melihat area perumputan yang menghijau dengan hamparan yang lumayan luas. Langsung saja Bu Rasmini menghampiri dan segera mengambil rumput-rumput itu dengan sabitnya. Setelah selesai mengambil rumput, Bu Rasmini pun pulang dengan hati yang gembira, karena kali ini dia mendapatkan 2 karung rumput yang lumayan banyak dan cukup untuk persediaan 2 ekor kambing miliknya. Sepulang dari mencari rumput, Bu Rasmini tak merasakan ada hal yang aneh. Hingga keesokan paginya dia baru merasakan tangan dan punggungnya terasa capek dan lebih menjurus ke rasa sakit. Rasa sakit itu pun berlangsung berhari-hari, sampai-sampai Bu Rasmini tak ada lagi nafsu untuk makan. Pak Sukirno tak hanya diam begitu saja. Dia sudah memanggil beberapa tukang pijit, bahkan sampai memeriksanya ke dokter. Tapi anehnya, penyakit Bu Rasmini tak kunjung sembuh. Bahkan, Pak Sukirno pernah memanggil beberapa paranormal yang menyuruh Pak Sukirno menaruh sesajen berupa nasi bujang, kemenyan dan bunga-bungaan di tempat di mana Bu Rasmini terakhir mengambil rumput. Dari semua dukun yang ia datangkan, mereka menjelaskan kalau Bu Rasmini terkena guna-guna dari area perkebunan tempat dia mengambil rumput. Pak Sukirno pun tampak kebingungan karena dia hanyalah seorang petani kecil. Dia tak merasa punya musuh, bahkan dia merasa selalu berbuat baik kepada semua orang. Jadi aneh kalau Bu Rasmini sakit karena guna-guna. Pada suatu hari, Bu Rasmini meraung-raung tak karuan, mengamuk, menangis bahkan menjerit-jerit. Bahkan para tetangga merasa iba kepada Bu Rasmini. Dan tak sedikit orang menyarankan agar Bu Rasmini dibawa ke rumah sakit. Karena tempo hari saat diperiksa oleh dokter, Bu Rasmini mengalami penyakit saraf, di mana tangannya tak bisa digerakkan. Dokter itu hanya memberi obat-obatan, tapi tak kunjung sembuh sampai sekarang. Atas saran para tetangga itulah dan keluarga, Pak Sukirno pun akhirnya membawa Bu Rasmini ke rumah sakit.
1 minggu sudah lamanya Bu Rasmini dirawat di rumah sakit. Tetapi tetap saja tak ada perubahan. Dan anehnya, hasil ronsen juga mengatakan kalau Bu Rasmini tak ada riwayat penyakit yang berbahaya. Itu berbanding terbalik dengan keadaan Bu Rasmini yang ia alami sekarang. Hari demi hari, badan Bu Rasmini semakin kurus. Makanya yang masuk ke mulutnya pasti dimundahkan kembali. Karena keterbatasan biaya, dan Bu Rasmini juga tak kunjung sembuh, akhirnya Bu Rasmini pulang dari rumah sakit. Sepulang dari rumah sakit, rasa sakit yang diderita semakin menjadi-jadi. Banyak keanehan yang terjadi pada diri Bu Rasmini. Dia sering mengamuk tak karuan, seperti orang yang kesurupan. Hingga datanglah tetangga yang sedang menjenguknya. Karena melihat keanehan yang dialami oleh Bu Rasmini, dia seakan-akan tahu kalau Bu Rasmini menderita penyakit yang tak wajar. Orang itu pun menyuruh Pak Sukirno untuk membawa Bu Rasmini ke rumah seorang kiai. Pak Muklis namanya. Keesokan paginya, dibawalah Bu Rasmini ke tempat pondok pesantren yang kebetulan tak jauh dari kediaman mereka. Setelah bertemu dengan Pak Yai, Bu Rasmini melotot dan membentak-bentaknya. Tentu saja itu bukan kehendak dari Bu Rasmini, karena kata Pak Kiai, Bu Rasmini dibentengi oleh 6 makhluk menyeramkan. Makhluk yang bertanduk dengan mata merahnya itu ingin menguasai tubuh Bu Rasmini. Pak Yai kemudian bernegosiasi secara baik-baik kepada ke-6 makhluk itu agar mau menyerahkan raga Bu Rasmini. Tapi kesemuanya menolak dengan kasar. Terpaksa Pak Yai mengusir mereka secara kasar. Duel maut pun tak terelakkan lagi. Duel maut yang terjadi antara Pak Yai dan jin sangatlah menguras emosi. Karena jinnya merasuki tubuh Bu Rasmini sangatlah galak, hingga tak mau mudah untuk dikalahkan. Tapi akhirnya Pak Yai bisa menaklukkan 2 jin yang ada di tubuh Bu Rasmini. Pak Yai terlihat sangat kelelahan, tubuhnya lemah, dan ia pun memutuskan melanjutkan proses penyembuhan itu besok pagi. Pak Muklis kemudian keluar dari kamar dan memanggil Pak Sukirno yang terlihat cemas melihat keadaan istrinya. Pak Muklis kemudian menjelaskan kalau Bu Rasmini ternyata telah mengusik keberadaan jin-jin itu saat dia mengambil rumput, hingga membuat para jin-jin itu murka kepada Bu Rasmini. Dan jin-jin itu pun meminta raga dari Bu Rasmini itu sendiri. Mendengar penjelasan dari Pak Muklis, Pak Sukirno hanya bisa mengangguk dan pasrah melihat keadaan istrinya. Keesokan paginya, Pak Muklis mulai melanjutkan pengobatannya kembali. Tapi, kali ini jinnya sangat galak dan bandel sekali. Duel maut pun tak terelakkan lagi, hingga Pak Yai terlihat muntah darah hingga kedua kalinya. Di detik-detik terakhir, Pak Muklis bisa menaklukkan 2 jin lagi, hingga masih ada 2 jin yang merasuki tubuh Bu Rasmini. Tapi Pak Muklis memilih melanjutkannya besok lagi karena tubuhnya mulai lemas dan tak berdaya. Tapi itu semua terlambat untuk dilakukan, karena malam harinya Bu Rasmini menghembuskan nafas terakhirnya. Entah berapa jam Pak Sukirno melamun. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan seseorang di hadapannya. Namanya Pak Bambang, juragan tanah dari desa seberang.
Pak Sukirno tampak kaget karena Pak Bambang juga membawa banyak makanan dan minuman, mulai dari sembako dan juga mie instan. Pak Bambang berulang kali minta maaf kepada keluarga besar Pak Sukirno. Dengan penuh rasa heran, kemudian Pak Sukirno mempersilakan masuk ke dalam rumah. Dan beliau pun meminta penjelasan dari Pak Bambang. Pak Bambang pun kemudian menjelaskan bahwa ladang yang diambil rumputnya oleh Bu Rasmini tak lain adalah tanah warisan dari bapaknya yang kebetulan jatuh kepada kakak kandungnya. Karena Pak Bambang merasa kurang adil dan merasa kalau tanah kakaknya lebih luas, Pak Bambang mengirim guna-guna. Ia pun menyuruh seorang dukun untuk menaruh jin biaraannya di lokasi tanah tersebut, dengan harapan keluarga kakaknya lah yang akan menimpa kesialan dari guna-guna Pak Bambang. Tapi Tuhan berkehendak lain. Bu Rasmini tak sengaja mengambil rumput dan mengusik ketenangan jin-jin tersebut. Dan Bu Rasmini harus menanggung semua akibat hingga Bu Rasmini meninggal. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.